Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam literasi. Kembali lagi dengan saya, Grando Christopher Caralo, mahasiswa aktif di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang artikel ilmiah. Menurut kalian, apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah populer sebagai subjenis yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur teks pada artikel ilmiah. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik, sedangkan artikel ilmiah populer tidak terlalu terikat oleh konvensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga tinjauan pustaka, keempat pembahasan, dan yang kelima yaitu simpulan. Kenyataan itu antara lain disebabkan oleh luas tidaknya cakupan pokok persoalan yang disajikan di dalamnya dan beragam tidaknya preferensi yang dipilih oleh penulis. Berbeda dengan artikel penelitian, karena artikel konseptual ditulis berdasarkan penelitian. Tentu saja artikel tersebut tidak mengandung metodologi penelitian dan presentasi data atau presentasi hasil. Untuk itu, tahap metodologi dan hasil tidak diperlukan. Kemudian kedua, artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Eksposisi mempunyai struktur teks. Yang pertama ada pernyataan, kedua tesis, ketiga argumentasi, keempat reiterasi. Kemudian diskusi mempunyai struktur teks. Yang pertama ada isu, kedua argumentasi mendukung, ketiga argumentasi menentang, keempat simpulan dan rekomendasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Pertama, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diemban. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah yang pertama ada abstrak, kemudian pendahuluan, ketiga tinjauan pustaka, keempat pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Genre mikro yang terdapat pada masing-masing tahapan pada struktur teks artikel konseptual beserta fungsi retoris yang diemban. Kemudian, teks artikel ilmiah. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang jenuh informal, sedangkan artikel konseptual, seperti artikel penelitian, disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan sedikit istilah teknis. Biasanya, ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Dan pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman ini bukti kekompakan kami di mata kuliah Bahasa Indonesia kelas A tahun ajaran 2021-2022. Sekian dari presentasi video saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam